Salam pembaharuan, jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Pengamat politik, Roky Gerung sebut terlalu banyak julukan buruk untuk Presiden Jokowi. Karena menurut Roky Gerung, masyarakat cenderung lebih mudah dalam mengingat nama buruk dari seseorang, apalagi di situasi yang menurutnya juga sedang tidak kondusif. Itu yang distudi oleh para antropolog, bahwa dendam itu adalah bagian dari peradaban politik kita. Dan kita ingat setiap kali ada suatu peristiwa, orang akan cari bagian buruk dari peristiwa itu. Sampai orang harus mengucapkan komentar-komentar yang tadi, ujar Roky Gerung sedikit tertawa. Menanggapi hal itu, aktivis 98 Budiman Sujatmiko bereaksi atas pernyataan Roky Gerung yang menyebut terlalu banyak julukan buruk untuk Presiden Jokowi. Budiman Sujatmiko menilai bahwa omongan Roky Gerung menunjukkan nalar akademisi itu sudah rusak. Rusak nalarnya orang ini, kata Budiman Sujatmiko lewat akun Twitter pribadinya @budimansujatmiko. Menurut Budiman, Roky Gerung tidak mengerti organisasi, sejarah, dan masyarakat. Kelebihan Roky Gerung disebutnya karena memiliki banyak koleksi kosakata, retorika, dan logika formal. Kemampuan Roky Gerung tersebut dianggap modal bagus untuk hidup di pulau terpencil, berisi masyarakat homogen. Keluar dari situ jadi destruktif, kata Budiman melalui akun media sosialnya. Dalam kicauan lanjutannya, Budiman menyebut jika tak hidup di pulau terpencil, Roky dianggap cocok hidup di era singularitas, era di mana kecerdasan mesin melampaui total kecerdasan manusia. Menurut Budiman, logika formal yang kerap diumbar Roky itu cuma bagus untuk mengawali belajar matematika atau komputer yang masih kosong datanya. Tanpa logika formal, data masuk dan diolah mesin pembelajar. Komputasinya berlatih berpikir historis, enggak lagi logika formal. Bayangin jika mesin kian lama kian berpikir historis dan terus ada manusia yang ngotot berpikir logis dan formal, bakal diketawain robot. Bukannya kecerdasan buatan tak lagi logis dan formal, algoritma yang harus logis dan formal, tapi ia makin cerdas dengan jadi dialektis historis. Jelasnya. Tapi itu pun akan keteteran oleh logika formal komputasional, dan tugas manusia saat itu adalah justru untuk saling mencinta, bukan mencela, katanya. Budiman mengatakan, orang-orang seperti Roky akan terobsesi mengatakan hal-hal nyeleneh, dan jika di era singularitas kelak, baik organisasi dan masyarakat sudah dipahami dan dikelola oleh kecerdasan buatan, apa yang tersisa bagi manusia? Rasa cinta. Bedanya kita dengan orang-orang seperti Roky adalah kita cinta sesama, dia mencintai dirinya sendiri dalam sepi, ujarnya lagi. Di lain waktu, menurut Budiman, Roky yang tidak bisa berdebat bisa diamati dari perilakunya di media sosial, termasuk di layar kaca televisi. Jika dia berkata-kata dan saat ada argumen yang kontra padanya, dia balas dengan memaki. Setelah kentut, lalu dia memaki orang yang menegurnya. Akal sehat, ia bagi standar kampret, kata Budiman di akun Twitternya. Terlebih dia mengatakan, pendebat yang baik itu tidak buru-buru mengakhiri perdebatannya setelah 2 kali berargumen dengan menghujat. Amati berapa lama dia bertahan dengan argumen itu. Tidak lama, karena itu pertemuan kami di TV dan forum hambar karena dia menghindar menghujat saya. Tanpa menghujat, Roky bukan siapa-siapa, lanjut Budiman. Menghujat yang didahului 1 atau 2 argumen. Di mata kampret yang biasa menghujat tanpa argumen, coitus tanpa foreplay, ini sudah keren. Bagi kaum romantis, ini rendah, tutupnya. Selain Budiman, figur lain yang menyoroti pernyataan Roky Gerung itu adalah Husin Shihab. Dia menilai komentar satir Roky itu sudah kelewatan banget. Dia pun bisa memoliskan Roky Gerung. Saya sebagai pendukung setia Pak Jokowi sakit hati baca pernyataan Roky Gerung. Kelewatan, pertama dia rakyatnya. Kedua dia orang yang berpendidikan, di mana moralnya sebagai pendidik. Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori antar golongan, dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, saya siap laporkan, tulis Husin Shihab. Diketahui sebelumnya, Roky Gerung mulai dikenal masyarakat saat dirinya banyak mengkritik pemerintahan di layar televisi. Kritik pertamanya yang sempat dilontarkan di sebuah acara televisi adalah tentang kitab suci fiksi. Kemudian Roky Gerung juga sempat ikut diperiksa polisi atas kasus foto lebam Ratna Sarumpait. Lantas, siapa sebenarnya Roky Gerung? Berikut profil Roky Gerung terlengkap. Roky Gerung lahir di Manado, 20 Januari 1959. Roky Gerung sudah menerbitkan 2 buku, di antaranya
teori sosial dan praktik politik tahun 91 dan hak asasi manusia, teori hukum kasus tahun 2006. Rocky Gerung menempuh bangku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan ilmu politik. Namun, tak lama setelah itu, dirinya memilih untuk pindah haluan menjadi mahasiswa ilmu filsafat. Setelah lulus kuliah, Rocky Gerung memutuskan untuk kembali ke Universitas Indonesia lagi, tapi bukan untuk menjadi mahasiswa, melainkan dosen di Departemen Ilmu Filsafat. Di awal tahun 2015, Rocky memutuskan untuk berhenti mengajar di Universitas Indonesia. Sampai saat ini, di usianya yang menginjak 63 tahun, Rocky Gerung masih melajang dan belum berkeluarga. Itulah profil Rocky Gerung yang dikutip suara.com.